makna kalimat la ilaha illallah itu mengandung nafi dan isbat. Sehingga dinamakan la ilaha illallah itu kalimah nafi dan isbat. Sama dengan yang tadi, di saat kita menafikan lain Allah, di saat itu kita menetapkan Allah. Di saat kita menetapkan Allah illallah, di saat itu kita menafikan selain Allah. Jadi kalimah la ilaha illallah, kalimah isbat dan nafi, isbat mengandung nafi, nafi mengandung isbat. Kalau begitu kita membaca, andai kata kita membaca la saja, sudah itu kita berangkat, di saat itu ajal kita sampai, walaupun la kita baca, kita tetap mati dalam beriman. Kemudian la ilaha illallah itu terkandung di situ istighna dan iftiqar. Apa istighna? Terkayanya Allah dari yang lain. Apa iftikar? Seluruh yang selain Allah berkehendak kepada Allah. Oleh karena itulah kita terjemahkan, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Karena Allah tidak berhajat kepada siapapun. Dan selainnya berhajat kepada Allah. Allah tidak berhajat kepada pembantu. Allah tidak berhajat kepada tempat. Karena semuanya itu kurang. Maka disitulah kita heran. Ada segolongan umat manusia mengatakan Allah itu bertempat di arsy. Istawa ar-Rahman, istawa alal arsy. Tuhan Rahman itu bertempat di atas arsy. Sementara Tuhan sifatnya istighna, terkaya, tidak berkehendak. Jadi bagaimana pengertian Ar-Rahman istawa alal arsy itu? Disitulah ada di dalam bahasa Arab ini ada kalimah yang hakiki, ada kalimah yang majazi. Istiwa dengan makna istila. Allah bukan duduk di aras, Allah berwenang penuh di aras. Apakah di langit tidak berwenang Allah? Kalau berwenang Allah di makhluk yang paling besar, otomatis dia berwenang di makhluk yang paling kecil. Kemudian Allah itu turun. Tiap-tiap malam turun ke langit pertama. Kalau turun itu kan dari atas. Atas itu kan jihad. Allah tidak berhajat terkaya dari tempat dan terkaya dari jihad. Itu pun tidak dimaknakan menurut makna hakikinya. Turun Allah itu turun rahmat Allah. Setiap malam turun rahmat Allah. Bukan Allah itu yang turun. Kalau Allah yang turun tentu di atas. Sedangkan Allah terkaya di tempat. Itu istighna. Kedua, iftiqar. Iftiqaru kulli ma'adah ilaih. Berkehendak selainnya kepadanya. Setiap detik berkehendak. Kita berkehendak. Setiap detik kita berkehendak. Walaupun disadari orang, walaupun tidak disadari.
namun pada hakikatnya setiap detik kita berkehendak. Jadi di saat kita membaca la ilaha illallah itu, hendaknya kita pahami itu. Bahwa Allah terkaya dari yang lainnya, dan selainnya terkaya dari Allah. Terbayang dalam ingatan kita makna dan maksud itu. Di waktu kita membaca la ilaha illallah. Kalau memang Allah itu istighna dan iftikar, dipahami dari situ Allah bersih dari maksud tentang memperbuat. Adakah tujuan Allah untuk pribadi beliau terhadap perbuatan beliau? Adakah tujuan Allah menjadikan alam ini untuk ketinggian beliau? Tidak. Karena beliau tidak berkehendak. Adakah tujuan Allah mendatangkan syariat kepada kita? Diwajibkan kita sembahyang, diwajibkan kita puasa. Adakah tujuan untuk Allah? Tidak. Tujuan untuk kita. Kita diwajibkan puasa, diwajibkan sembahyang untuk kita, bukan untuk Allah. Karena beliau istighna. Sifat beliau istighna. Walaupun kita beramal, walaupun kita beribadat, tidak ada persoalan dengan Allah. Andaikan kita semuanya orang beriman, tidak akan menambah ketinggian Allah. Andaikan semuanya orang ini kafir, tidak akan menambah, tidak akan mengurangkan kemuliaan Allah. Sebab beliau istighna, tidak berhajat, terkaya dari sesuatu. Namun kita tetap berkehendak. Bernapas kita berkehendak, bergerak kita berkehendak. Kalau tidak dengan Allah, tidak bisa. Kita tidak bisa berbuat kalau tidak berkehendak kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya untuk menolak yang tidak baik, menolak kemudaratan. Wala quwata, tidak ada kekuatan untuk menarik yang bermanfaat kecuali dengan Allah. Ya, illa billahil alil azim, kecuali dengan Allah yang tinggi lagi besar. Sehingga hilanglah sifat-sifat buruk. Sifat keangkuhan, sifat takbur hilang. Kalau kita merasakan berkehendak kepada Allah. Kan ini yang banyak. Di tengah-tengah masyarakat, orang angkuh, dia bangga. Sementara dia tidak bisa sendirian. Kenapa bangga? Karena kita tidak bisa sendirian. Kenapa bangga? Kalau bisa kita sendirian, pantas bangga. Sementara kita tidak pantas sendirian. Kalau tidak dengan tolongan Allah, tidak akan mungkin terjadi sesuatu. Jadi apa yang timbul? Dengan memahami iftikar, berkehendak seluruh Allah kepada Allah, apa yang timbul? Sifat tawadhu. Sifat rendah diri. Tidak membanggakan sesuatu yang ada pada kita. Kalau orang merasakan iftikar, berkehendak kepada Allah. Setiap detik, setiap menit kita berkehendak kepada Allah. Merasakan itu ibadat. Kita merasakan Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sesuatu dan seluruh sesuatu berhajat, berkehendak kepada Allah. Timbul perasaan macam itu ibadat. Lebih mahal harga ibadat itu dari harga ibadat anggota zahir. Itulah yang harus kita pahami dari sifat Allah yang dua tadi, terkaya Allah dari selainnya, dan berkehendak yang lain kepada Allah. Dan dipahami lagi dari itu, bahwa Allah terkaya dan selainnya berkehendak kepada Allah,
tidak ada yang memberi bekas bagi sesuatu dari alam ini. Alam tidak memberi bekas. Contohnya, usaha kita menentukan. Selamatnya kita, berhasilnya kita, suksesnya kita, itu karena usaha kita. Tetapi kalau orang yang merasakan berkehendak kepada Allah, dia tidak akan merasakan itu. Kok berhasil, dia dihasilkan Allah. Kok sukses, disukseskan Allah. Kok sampai, disampaikan Allah. Begitu orang yang betul-betul memahami berkehendak kepada Allah. Tidak ada yang menentukan. Siapa saja makhluknya, walaupun malaikat, tidak bisa menentukan sesuatu. Yang menentukan hanya Allah. Hilanglah sifat takabur. Hilanglah sifat arogan. Timbullah sifat tawadhu dan tazalul. Merendah diri dan menghinakan diri di hadapan Allah karena kita tidak berkuasa. Yang berkuasa hanyalah Allah.